Kalau di LMS kemarin saya cek apa yang bisa dibaca adalah buku materi ya, buku materi dan kuis. Nah, itu kuis mah belum ya, materi dulu diharapkan. Teman-teman boleh sambil baca ya, apa sih sebenarnya ini materi apa gitu ya. Oke. Ya. Tentang mengidentifikasi standar kompetensi. Ya, mungkin teman-teman dan kualifikasi kerja. Ini judul unitnya, ini kode unitnya. Nah, ini unit yang pertama untuk mungkin teman-teman udah tahu ya di kelas dasar instruktur di sini judulnya apa, teman-teman itu Dikdas atau maksudnya judul keseluruhan di kelas dasar ini tuh yang teman-teman ikuti tahu nggak namanya apa gitu? Hanya tahu Dikdas listrik, Dikdaslas atau seperti apa? Mungkin boleh siapa aja boleh menjawab. Pelatihan dasar kejuruan jabatan fungsional instruktur, Bu. Oh, jadi diklat ini adalah diklat dasar jabatan fungsional instruktur gitu ya. Oke. Ya, betul. Nah, diklat dasar di sini memang dari tahun ke tahun itu berubah ya. Di sini teman-teman nanti untuk uji kompetensi, jadi nanti setelah pelatihan itu di kita itu ada uji kompetensi. Nah, di sini teman-teman nanti kalau dilihat dari kualifikasinya itu kualifikasi 3 itu maksudnya apa? Nah, nanti kita akan belajar di situ. Nah, yang jelas dari sini teman-teman berarti harus mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu tidak hanya membaca, tetapi benar-benar memahami, mendalami. Nah, standar kompetensi itu apa? Kualifikasi kerja itu apa sih? Nah, itu adalah dasar atau core dari ilmu metodologi yang merupakan metodologi itu ilmu utama seorang instruktur yang membedakan kenapa sih namanya instruktur, bukan guru, bukan dosen. Nah, itu salah satunya adalah ilmu tentang standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Jadi seluruh Indonesia yang namanya instruktur itu pasti tahu seharusnya tentang standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Oke. Nah, ini kode-kode ini seperti apa? Nanti kita juga akan pelajari tentang kode. Oke, sebentar. Ini masih tempat saya ada gangguan sedikit, sebentar ya. Oke, saya stop sebentar. Bu, itu share screen-nya kok kotak ya, Bu? Enggak Ya. full. Oh, enggak full ya? Oke, sebentar ya. Makanya ini saya benerin dulu nih. Sebentar. Masih share screen atau udah stop? Udah saya stop nih. Sudah stop. Oh, sudah stop Stop, ya. Bu. Oke. Teman-teman bisa sambil buka LMS kan? Ini semuanya pakai PC ya? Enggak pakai HP atau ada yang pakai HP? Enggak ya? Ada, Bu. Saya pakai HP, Bu. Oh, kenapa? Laptopnya lagi nggak support, Bu. Oh gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau buka LMS, kira-kira ada gangguan nggak? Masih bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, masih bisa ya. Masih, Bu. Oke. Mana tadi? Hilang. Oke, kotak sekarang coba dicek lagi. Aduh, mana ini? Oke. Oh, belum. Bentar ya. Masih belum. Oh, sudah. Sudah full atau belum?
Belum, Bu. Masih Belum, Bu. Belum Bu, kotak, Bu. Masih kotak. Udah. Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Udah ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi di dalam materi ini ada 3 elemen kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber informasi dari standar kompetensi. Yang kedua mengidentifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, dan 3 menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Oke. Yang pertama adalah, di sini saya akan lewati dulu ya tentang PBK, mungkin sekilas aja dulu karena hari ini kan kita hanya 90 menit dan saya ingin mengejar teman-teman paling nggak bisa mengerjakan tugas ya atau output dari materi ini. Jadi kalau pelatihan berbasis kompetensi kayaknya teman-teman semuanya mungkin sudah kenal gitu ya, apa itu pelatihan berbasis kompetensi. Jadi semua BLK atau pelatihan kerja itu pasti menyelenggarakan menyelenggarakan pelatihan PBK. Oke. Nah, lembaga pelatihan kerja atau di sini kita sebagai BLK atau Balai Latihan Kerja itu fungsinya adalah memenuhi supply dan demand. Kita menyediakan skill, knowledge, attitude. Siapa yang meminta itu? Yang meminta itu adalah perusahaan atau misalnya masyarakat ya. Itu apa? Nah, itu kita menjembatani di situ. Oke. Fungsi Balai Latihan Kerja sendiri, teman-teman mungkin waktu pertama kali mendaftar sebagai instruktur mungkin nggak kenal BLK itu apa. Nah, di situ paling nggak ini gambaran umumnya adalah tempat para pencari kerja ataupun orang yang sudah bekerja untuk mendapatkan kompetensi gitu ya. Nah, itu fungsi Balai Latihan Kerja. Nah, di sini gambaran dari standar kompetensi kerja, standar kompetensi itu dari mana? Di sini ujungnya itu adalah KKNI. KKNI itu apa? Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini standar kompetensi di sini yang dijabarkan menjadi pelatihan PBK dan sertifikasi kompetensi. Nah, di situ nanti ini semuanya terhubung. Jadi standar kompetensi itu nanti sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok ada SKKNI itu apa gitu ya? Itu diolah atau disusun dari kebutuhan industri atau pengguna. Ya, selain itu juga kementerian atau lembaga. Jadi sebenarnya standar kompetensi itu yang menyusun tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan itu hanya sebagai pembina. Nah, yang menyusun nanti dari berbagai kementerian yang memang membutuhkan standar di sini, seperti misalnya Kementerian Perindustrian, ESDM dan lain sebagainya. Nah, pelatihan berbasis kompetensi, kalau pelatihan berbasis kompetensi itu ya jelas di Kementerian Ketenagakerjaan ya yang melakukan PBK. Kalaupun di kementerian lain atau instansi lain itu bisa menyadur atau menggunakan sistem pelatihan PBK itu juga bisa. Tapi yang jelas PBK di sini dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui UPTP ataupun UPTD di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan sertifikasi kompetensi ini dilaksanakan oleh BNSP. Ya, BNSP itu kan memang badan ya terpisah dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaannya itu masih berhubungan
Karena memang orang-orang pengelola dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi di sini adalah memang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu gambarannya. Nah, ini adalah triple skilling ya yang dilakukan di balai latihan kerja. Memang tidak semua balai latihan kerja. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa tingkat balai itu ada tingkatannya ya kan. Untuk sekarang nama yang baru itu ya, itu ada yang BB, B-nya 2, ada yang B-nya 1 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah ada perubahan nama atau belum, itu memang sudah ada peraturannya dari pusat. Jadi kalau balai besar itu nanti yang bisa melaksanakan upskilling gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau balai BL sekarang namanya BP, balai pelatihan. Nah, itu bisa melakukan skilling ataupun reskilling. Nah, mungkin semacam itu. Nah, ini adalah penjelasan upskilling itu seperti apa sih, tujuannya, terus keluarannya apa. Nah, di sini bisa teman-teman baca ya. Nanti bisa kita ulang kalau misalnya memang kita nanti ada penjabaran yang lebih lanjut di sini. Saya akan fokus ke standar kompetensi dulu. Nah, ini pelatihan PBK, gambaran isinya tuh apa aja. Nah, ini oke, terus selanjutnya ya nanti saya jelaskan lebih lanjut ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke elemen pertama, mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi kerja. Di sini menurut Permenaker Trans nomor 8 tahun 2014, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, dari pengertian itu mungkin bisa teman-teman ya, mungkin saya ngomongnya teman-teman aja lah ya, kalau Bapak Ibu kayaknya kepanjangan. Teman-teman itu kompetensi itu seperti apa? Kompetensi yang dimaksud kompetensi ya di dalam lingkup pelatihan di sini. Oke. Selanjutnya adalah standar kompetensi itu sebenarnya bermacam-macam. Jadi ada yang disebut dengan SKK, itu standar kompetensi khusus. Nah, itu biasanya suatu organisasi atau instansi itu menyusun standar sendiri, itu bisa. Atau KKI. Ini maaf nih, salah ketik. Maksudnya adalah standar kompetensi kerja internasional ya. I-nya itu internasional. Coba ini kompetensi kerja internasional. Internasional. Oke. Ini berarti yang menggunakan standar luar negeri. Jadi misalnya perusahaan, perusahaan dia mempunyai standar internasional gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kompetensi kerja internasional. Nah, tetapi 1-2 ini tidak akan kita pelajari di sini karena kita standar yang kita maksud, standar kompetensi ya di lingkungan kita atau di Indonesia itu yang SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, di sini apa sih SKKNI itu? Nah, kita lihat selanjutnya. Oke, ini adalah salah satu bentuk ya. Ini adalah bentuk atau struktur standar kompetensi atau SKKNI secara umum. Nanti teman-teman akan ada kesempatan untuk searching atau download apa sih SKKNI seperti apa. Nah, ini kita lihat dulu.
Jadi SKKNI tadi yang sudah saya sebutkan di awal bahwa SKKNI itu dibuat atau disusun dari berbagai bidang. Dari bidang berbagai industri, berbagai kementerian, sehingga menyusun standar. Misalnya nih, nanti untuk pelatihan listrik, itu nanti tidak hanya Kemenaker saja yang menyusun, ada juga dari pendidikan bisa, ada juga dari kalau listrik itu perindustrian bisa, begitu juga dengan las dan lain sebagainya. Nah itu penyusunannya. Oke. Nah di sini ada struktur itu atau isi. Jadi SKKN itu tuh tidak bisa diubah. Jadi tidak bisa diubah meskipun ada salah ketik, itu ya memang seperti itu yang diberikan. Berarti ketika penyusunannya, pengetikannya ada kesalahan, ya seperti itulah yang diterima. Tetapi bukan berarti kalau salah ketik saja nanti kita ketika menyusun materi gitu ya, yang ikut aja karena dia salah ketik seperti itu, ya enggak ya. Tapi maksudnya di sini adalah apapun isinya kok sepertinya kok menurut kita mungkin teman-teman nanti yang baru mengulik tuh SKKN ini kok kayak gini sih, kata-katanya nggak jelas atau gimana dan lain sebagainya, memang itulah yang disusun. Jadi kita sebagai pengguna ya, pengguna SKKN itu tidak bisa mengubah gitu ya. Jadi ya itu memang sudah ditetapkan secara nasional. Nah, strukturnya di sini nanti semuanya seragam. Ada kode unit, ya tadi kalau di kita tadi mengidentifikasi kode unit yang N dan sekian itu namanya kode unit. Judul unit, judul yang di depan tadi yang saya sampaikan, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi itu tadi ya, judul unit kita yang pertama. Nah, deskripsi unit ini adalah isinya uraian penjelasan ringkas dari unit itu. Tujuannya apa sih gitu ya? Ruang lingkup dari unit kompetensi itu apa? Nah, itu deskripsi unit. Nah, terus elemen kompetensi itu adalah bagian dari SKKNI itu, dia adalah unsur bangunan dasar. Jadi yang pertama, jadi setelah judul unit, nah ini misalnya contohnya mengidentifikasi sumber informasi. Nah, elemen kompetensi itu bagian struktur bangunan dasarnya yang pertama. Selanjutnya, kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja itu yang harus dicapai, apa sih kriteria yang harus dicapai dalam unit ini? Nah, nanti kita lihat contoh ya, ini kayak semacam pengertian dulu. KUK itu nanti capaian yang harus dicapai dari unit itu apa. Oke. Nah, terus selanjutnya ada batasan variabel. Batasan variabel itu adalah pernyataan yang harus diacu atau diikuti. Jadi kayak frame-nya ya, batasan variabel. Jadi biar tidak terlalu luas. Jadi memang kata-kata di dalam elemen ataupun KUK itu sepertinya menurut kita pengguna teknis itu kok masih umum gitu ya, atau itu kok nggak ada batasannya. Nah, maka di sini ada batasan variabel. Nah, di sini batasan variabel itu dibatasi konteks variabelnya apa, peralatan dan perlengkapan dalam menerapkan unit ini apa. Kalau ada peraturan yang didasarkannya peraturan apa, norma standarnya apa. Nah, itu batasannya. Nah, selanjutnya ada panduan penilaian. Jadi di SKKN ini udah lengkap sebenarnya. Ada materi, ada batasan, alat, bahan ya, secara general tetapi ya. Terus ada panduan penilaiannya. Nah, panduan penilaian ini di sini ada konteks penilaiannya. Konteks penilaian itu adalah penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian. Nah, terus persyaratan kompetensi. Jadi ada unit kompetensi yang jadi dia bisa dipelajari, tapi harus ada unit kompetensi yang
dipelajari dulu itu, tapi tidak semua. Jadi misalnya kalau mau belajar tentang pengelolaan apa misalnya kalau nanti kita akan belajar tentang merencanakan penyajian materi. Nah, berarti harus mempelajari unit kompetensi mengelola bahan dan alat, misalnya seperti itu. Nah, terus pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sikap kerja dan aspek kritis. Nah, itu kalau dilihat dari strukturnya. Nah, nanti saya perlihatkan contoh SKKNI-nya. Teman-teman tidak hanya melihat contoh saya, nanti bisa praktek juga mencari. Nah, sebentar ya. Nah, terus di sini ada kode unit kompetensi. Nah, itu sebenarnya ada maknanya ya. Kode unit kompetensi di sini ada berjumlah 12 digit. Nah, nanti itu dia ada N misalnya, dia kode, memang kita tidak, ini nice to know ya, jadi kalau teman-teman kan belum menyusun program dan lain sebagainya, jadi ini nice to know saja. Jadi ada huruf N, P itu adalah didapat dari KBLUI ya, bidangnya apa dan lain sebagainya. Terus ini kode-kodenya nanti kita akan bahas selanjutnya lebih lanjut ya untuk nice to know ini. Nah, selanjutnya, nah ini yang penting nih. Mengidentifikasi untuk tugas ya terutama. Cara memperoleh standar kompetensi atau SKKNI di sini yang kita maksud. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil search ya, bisa buka tab yang lain. Nah, membuka akses link alamatnya ini. Nah, boleh sambil mengetik ya, skkni.kemenaker.go.id. Nah, di sini bisa di browsing teman-teman semuanya. Oke. Nah, nanti kalau terbuka tuh seperti ini. Semuanya mungkin sudah membuka yang memungkinkan untuk membuka. Kalau teman-teman karena kalau ngebuka ini bisa lebih enak nanti mengerjakan tugasnya. Nah, misal teman-teman saya harapkan membuka ini alamat ini dulu tentang SKKNI dokumen. Sudah dibuka? Sudah ya? Oke, nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Kalau ini berupa aplikasinya seperti ini ya tampilannya. Jadi ada beranda, SKKNI, SKK, SKKI, ada S-nya tadi ya, KKNI dan seterusnya. Nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman pernah membuka nggak? Pernah mencari nggak? Kira-kira selama pernah ya? Oke, berarti sudah nggak asing ya? Oke, terus karena di sini kita sedang mencari SKKNI, jadi teman-teman bisa klik yang SKKNI di sini. Ya. Oke. Sudah? Oke. Nah, nomor SKKNI, nah di sini coba teman-teman biar nanti lebih bisa dapat pengetahuan sesuai dengan kejuruan masing-masing. Jadi silakan dipilih sektor mungkin ya di situ apakah listrik atau apa, sebentar mungkin saya coba dulu. SKKNI. Oke. Oke. Misalnya sektor listrik gitu ya. Kalau yang listrik mungkin listrik misalnya. Coba kita filter apakah keluar. Nah, oke, operasi dan seterusnya mungkin teman-teman coba sambil dicari-cari yang kira-kira sesuai. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa yang ada hubungannya mirip-mirip lah ya. Listrik, las misalnya. Mana ya tadi?
Nah, misalnya begini ya. Kalau ini pengadaan listrik misalnya. Nanti kalau yang di BLK mungkin teman-teman kan sudah ada yang mengajar. Kira-kira apa yang kira-kira ada hubungannya dengan instalasi misalnya. Nah, nanti oh ini dicabut. Maaf, kalau yang dicabut begini berarti jangan dipilih ya. Jadi harapannya nanti teman-teman itu kan akan outputnya itu membuat perencanaan untuk mengajar dan mempraktekkan. Jadi saya harap nanti tugas awal ini memilih betul-betul unit kompetensi yang dikuasai gitu ya. Kira-kira apa? Misalnya kalau kelas, misalnya sektornya, misalnya di sini misalnya sama, kira-kira apa yang sesuai pembangkit, misalnya kayak listrik, pembangkit tenaga listrik misalnya. Nanti dicek dulu unit kompetensinya kira-kira apa sesuai, atau mungkin lebih enak lagi mengambil SKKNI yang udah dipakai di satker masing-masing. Misalnya kalau di listrik itu misalnya tentang instalasi, unitnya apa aja sih, itu ambil satu. Las misalnya pengelasan yang paling rendah itu pengelasan, saya lupa apa ya, FCAW atau GMAW itulah ya, pokoknya yang satu gitu ya. FCAW 1 misalnya. Di situ unit-unitnya apa? Ambil salah satu. Jadi teman-teman nanti memilih SKKNI yang paling mudah menurut teman-teman semua. Yang isinya dibaca dulu tapi dibaca secara keseluruhan gitu ya. Itu isinya apa? Jadi misalnya nih kita lihat biar adil ya, saya ngasih contohnya yang bukan listrik ataupun las. Misalnya ada nggak ya refri? Bukan. Misalnya di sini pengolahan misalnya. Kita lihat. Oh, belum berubah. Atau di sini misalnya informasi dan komunikasi. Nah, di sini misalnya SKKNI tentang telekomunikasi. Nah, ketika klik berarti di-download dia. Nah, ketika di-download, nah, ini kebuka nggak? Ini yang saya buka ini ke-share juga nggak? Ke-share ya? Share, Bu. Oke, ya. Nah, nanti di sini kan banyak nih. Bentar, yang dilihat adalah bentuknya yang seperti yang contoh tadi. Nah, misalnya di sini. Nah, misalnya ini yang dipilih. Satu unit aja. Ini kode ini, judul ini, deskripsinya ini. Nah, itu dibaca ya. Elemen kompetensinya apa? Ini. Terus KUK tadi yang dicapai. Jadi ketika elemennya itu berbunyi membuat desain high level design, HLD atau basic design itu yang akan dicapai itu adalah di sini, desain jaringan fiber optik untuk memenuhi permintaan dibuat sesuai dengan hasil survei on-desk Google Earth. Oh, berarti nanti harus tahu dulu survei on-desk Google Earth itu apa. Sehingga nanti bisa mendesain jaringan berdasarkan ini. Ya. Root kabel digambar melewati potensi demand yang tinggi. Berarti nanti harus bisa menggambar root kabel. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti dipahami ini mana ya, kalau saya nggak paham nih, KUK ini terutama, ya berarti jangan dipilih yang paling mudah buat teman-teman tapi sesuai dengan kejuruan ya. Jadi nggak boleh misalnya teman-teman sukanya memasak terus nanti mau pakai SKKNI yang membuat roti gitu, nggak boleh. Jadi sesuai kejuruan sekarang ya. Kalau listrik berarti listrik, las berarti las. Nah, dibaca itu tidak hanya elemen dan KUK, tapi dari sini. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan strukturnya. Konteks variabelnya apa di sini. Nah, itu kerangka atau batasannya. Peralatannya apa yang diperlukan? Tangga, GSM, dan seterusnya. Perlengkapannya ini ya. Peraturannya apa?
oh ini yang dipakai, nanti bisa dibuka. Jadi misalnya teman-teman kalau ada peraturannya berarti ya dibuka untuk referensi. Tapi kalau nggak ada ya alhamdulillah, berarti nggak banyak yang dibaca. Terus norma standarnya apa? Oh normanya seperti di tempat kerja standarnya ada. Panduan penilaiannya seperti apa nanti? Nanti meliputi ini dan seterusnya. Ini tuh untuk pengetahuan aja nanti biar materi yang disusun itu tidak keluar dari standar ini. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini sampai akhir sikap kerja, aspek kritis yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang tidak semua aspek kritis itu tercermin atau masuk dalam di sini elemen ataupun KUK. Mungkin tersirat ya. Jadi tidak tersurat. Jadi dijelaskan di sini aspek kritis. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kayak di unit kompetensi sekarang ini ada yang namanya kompetensi kunci itu di unit di elemen maupun KUK-nya tuh nggak kelihatan, tapi ternyata kompetensi kunci itu harus ada, ya bukan harus ada, maaf, maksudnya harus diketahui oleh peserta pelatihan ketika belajar mengidentifikasi SK ini, standar kompetensi dan kualifikasi kerja ini harus mengetahui kompetensi juga, meskipun tidak dipraktekkan. Paling nggak tahu lah, jadi nggak asing nanti kalau ketemu yang namanya kompetensi kunci dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu memang, jadi ketika teman-teman membaca SKKNI, itu tidak hanya dibaca di sini, tidak hanya dibaca yang kotak ini aja, ya, tetapi secara menyeluruh sampai bawah. Sehingga benar-benar mengerti materi ini sebenarnya isinya apa. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi nanti dimohon teman-teman benar-benar memilihnya itu sesuai dengan apa yang dipahami. Oke, bisa ya? Oke, saya lanjutkan dulu ke materinya. Oke, kita sudah sampai sini ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi langkah-langkahnya teman-teman harus membaca dan memahami unitnya itu. Kalau dari judul saja ya tidak bisa ya. Jadi dari unitnya di sini pekerjaannya apa, fungsi dasarnya. Terus elemen kompetensi di sini. Yang rincian langkah-langkahnya itu dipahami itu apa. Terus KUK di sini instruksinya nanti apa yang terukur ya dan bisa diobservasi itu apa saja, batasan variabelnya itu apa. Terus panduan penilaian. Panduan penilaian itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan. Nanti untuk assessment. Oke. Itu untuk SKKNI. Mungkin sebelum kita lanjut ke KKNI ada yang mau ditanyakan? Mungkin atau ada yang belum jelas? Jelas semua? Jelas ya? Oh sudah jelas, alhamdulillah kalau begitu. Jadi beneran diem itu ngerti gitu ya, alhamdulillah. Oke, jadi gambaran tugas tadi pertama tadi sudah bisa dicatat ya. Jadi tugas yang pertama teman-teman nanti adalah memilih SKKNI. Nah, bisa dicatat tugas pertama adalah memilih SKKNI 1 unit SKKNI untuk keahlian, kejuruan masing-masing. SKKNI seperti apa? Jangan sembarang ya, karena nanti saya harapkan berurut dari SKKNI sampai ke bawah sampai nanti teman-teman mau micro teaching ya atau latihan bukan
maksudnya presentasi untuk presentasi mengajar itu sama. Jadi biar mikirnya tidak berkali-kali. Jadi terurut, benar-benar bisa mendalami materi yang akan disampaikan. Jadi unitnya dilihat betul-betul. Karena nanti berlanjut ke semua unit. Nah, kalau KKNI, maaf. Nah, sekarang KKNI. KKNI itu apa? Nah, ini juga nice to know ya. Jadi memang SKKNI itu bagian dari KKNI. Jadi kalau SKKNI itu berupa unit-unit kompetensi ya, berupa unit-unit kompetensi. Nah, KKNI ini adalah pengemasan dari unit-unit kompetensi tadi atau standar yang ada. Nah, di sini KKNI adalah salah satu bentuk pengemasan standar kompetensi. Nah, di sini disebutnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi di sini dia menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Jadi nanti model pengemasan, teman-teman mungkin sering mendengar selain KKNI ada klaster, ada okupasi, itu kalau bidang nanti kalau sudah menyusun program gitu-gitu ya, itu di level metodologi level selanjutnya. Atau misalnya dalam sertifikasi itu ada istilah-istilah itu. Nah, ini KKNI adalah salah satunya, salah satu pengemasannya. Nah, sebenarnya bidang yang sudah ada KKNI-nya itu tidak semua, terutama yang teknis ya, tidak semua menggunakan KKNI. Kalau untuk teknis mungkin masih menggunakan jabatan atau okupasi atau klaster yang sesuai kebutuhan industri atau pengguna. Jadi mungkin tidak semua nanti teknis itu punya KKNI. Oke. Nah, cara memperolehnya sama. Kalau misalnya mengunjungi laman tadi, tinggal cari yang KKNI, gitu ya. Oke, jadi ini. Terus nomornya atau dari statusnya mungkin nanti modelnya seperti ini, KKNI. Mungkin kita coba buka lagi. Nah, kalau KKNI, maaf. Oh, dari sini. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak share saya? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan ya. KKN ini ya. Oke. Jadi kalau KKNI misalnya tentang apa ya? Coba refrigerasi misalnya. Oh, di sini di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini. Nah, ini KKNI. Kementeriannya apa di sini? Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, level 1 KKNI-nya. Ya. Di sini KKNI-nya adalah kualifikasi 1 teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara. Nah, jadi sudah ada ini judul KKNI-nya ya. Kemungkinan jabatannya apa? Kemungkinan jabatannya itu helper, teknisi refrigerasi dan AC, RAC, dan asisten. Nah, ini kemungkinan jabatannya. Terus yang ada di KKN ini, kualifikasi level 1 ini, refrigerasi ini, apa aja? Nah, ini unit-unitnya, SKKNI-nya ini. Nah, di situ ya, jadi gambarannya KKNI itu seperti itu, kerangka kualifikasi. Jadi dia sudah kumpulan dari unit-unit kompetensi yang bisa, yang menyatakan suatu level atau jabatan dari suatu pekerjaan. Nah, jadi gambarannya KKNI itu seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ke slide. Kok ke sini? Maaf. Oke, sudah sampai sini. Nah, ini gambaran dari
KKNI ya. Di sini memang saya sebutkan tadi kalau untuk teknis ya baik kelas listrik maupun kejuruan-kejuruan lain itu belum semua, mungkin ada beberapa tapi belum semua. Jadi kesetaraan antara KKNI dengan pendidikan formal dan pengembangan karir kalau sudah ada di perusahaan. Jadi kalau level misalnya nih level 5 ya, level 5 atau 6 gitu di sini, berarti dia disebut teknisi atau analis. Nah, di sini. Kalau disetarakan ya, disetarakan dengan pendidikan formal itu berarti D3, S1 gitu ya, itu sudah teknisi atau analis. Makanya misalnya seorang teknisi atau analis itu persyaratan pendidikannya adalah S1, D3 biasanya seperti itu karena menyetarakannya seperti itu. Tapi bukan berarti yang sudah S1 dan D3 itu pasti punya keterampilan di level ini, belum tentu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Kalaupun ada misalnya lowongan pekerjaan, dia seorang teknisi atau analis itu dia syarat pendidikannya S1 dan D3 misalnya. Tetapi bukan berarti S1 dan D3 itu pasti kompetensinya level ini gitu. Tidak selalu. Ini hanya menyetarakan antara pendidikan dan keterampilan pelatihan. Nah, selanjutnya ini ya, tadi dunia kerja di sini ini pendidikan. Nah, ini KKNI. Jadi ini kalau disetarakan. Jadi ada misalnya dia pintar mengelas ya, misalnya kalau dilihat dari keterampilannya tuh dia level 5, tapi dia lulusannya bukan D3, ya bisa saja ya. Cuman kalau di negara kita itu kan belum bisa seperti itu gitu ya. Jadi diharapkannya itu ekspektasinya itu dia S1 atau D3 dan punya keterampilan ini kan seperti itu. Ya bisa saja. Oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ke elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga adalah menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Di sini kita hanya baru memikirkan ya, jadi belum masuk ke perencanaan penyajian, masih jauh di situ ya. Di sini kita baru merencanakan planning di awal. Nah, jadi dari SKKNI yang tadi sudah dipilih oleh teman-teman semua, itu nanti diuraikan menjadi rencana kegiatan pelatihan kerja seperti apa. Nah, sekarang kita step by step dulu. Jadi gimana caranya menguraikan unit kompetensi, elemen kompetensi yang ada di SKKNI dan KUK itu ke dalam indikator unjuk kerja. Nah, di sini. Di dalam indikator unjuk kerja. Nah, unit kompetensi ya tadi kan sudah ada ya, kalau ini tinggal copy paste nanti elemen KUK. Nah, IUK-nya ini yang di sini yang kita harus menyusunnya ya, menyusun menjadi IUK. Dapat, mampu, harus. Nah, ciri dari elemen kompetensi memang nanti ada beberapa, saya tidak bisa mengatakan semua pasti begini, nanti mungkin kebetulan teman-teman ketemu sama yang loh kok dia pasif sih di elemen atau sebaliknya, itu tidak, ya memang ada yang seperti itu ya, kan kita sudah standar ya, tidak apa-apa, nanti kita tinggal mengikuti aja, disesuaikan dengan aturan. Jadi secara umum elemen kompetensi itu kalimatnya aktif, Nah, jadi memilih, mengidentifikasi gitu ya. Nah, nanti KUK-nya itu biasanya secara umum kalimatnya pasif atau di. Nah, dari situ nanti kita jabarkan menjadi teori. Teori itu diawali dengan dapat, kalau praktik diawali dengan mampu, dan kalau sikap itu harus ya. Nah, ini harus nih. Jadi ini sudah rumus. Jadi harus seperti ini. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh nih misal. Praktek misalnya
menerapkan, itu praktek. Menerapkan K3. Jadi sudah penerapan K3-nya sudah diterapkan. Mengoperasikan alat dan sarana K3. Mengoperasikan berarti dia menjalankan, kan gitu ya. Nah, praktek itu sesuatu yang dilakukan. Sedangkan pengetahuan itu adalah materinya, teorinya. Kalau prakteknya itu menerapkan K3 berarti teori yang disampaikan adalah tentang prosedur K3. Begitu juga kalau prakteknya nanti mengoperasikan alat dan sarana K3 berarti pengetahuannya bagaimana cara mengoperasikan alat dan sarana, langkah-langkah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi didemonstrasikan. Nah, sikap kerjanya bisa sesuai SOP, dengan teliti, dengan baik, dengan benar ya, tepat. Nah, itu boleh seperti itu. Oke. Nah, ini contoh, tetapi memang ada yang kurang ya di sini ya. Harusnya di sini ada dapat. Ini contoh nih. Contoh K3. Menjelaskan prosedur K3. IUK-nya. Jadi harusnya dapat ya. Dapat menjelaskan prosedur K3. Gitu ya. Mampu menerapkan prosedur K3, itu berarti keterampilannya. Harus bekerja sesuai prosedur. Nggak ada yang lengkap ini. Jadi ini harusnya ada dapat, ini mampu, ini harus. Nah, nanti dijabarkannya di sini. Oke, lanjut dulu deh. Oke, nah kita lihat satu persatu nanti penjabarannya bisa langsung praktek. Mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar mungkin nanti membingungkan. Nah, kita ke metode pembelajaran. Jadi nanti bagian yang lain selain dari SKKNI yang sudah teman-teman tentukan itu, nanti ada metode yang teman-teman tentukan. Nanti kalau untuk unit kompetensi itu metode pembelajarannya apa ya? Nah, ini macam-macam metode pembelajaran. Metode itu apa? Metode pembelajaran itu adalah langkah atau cara terstruktur ya, seorang instruktur yang secara tersusun atau terstruktur untuk menyampaikan materinya. Jadi ketika dia menyampaikan materinya itu dia pakai cara apa? Nah, kayak saya ini karena kita online berarti ataupun offline ya menggunakan slide presentasi berarti ceramah bergambar. Kalau misalnya sambil nanya-nanya teman-teman gimana sudah paham atau belum, atau ada yang mau ditanyakan, ada yang bertanya, berarti terus dijawab oleh instrukturnya, nah itu berarti namanya tanya jawab. Nah, semacam itu, atau diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman pilih yang memang dipakai. Yang memang dipakai ketika menyampaikan materi. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak ya, minimal 2 gitu ya. 2 atau 3. Oke, selanjutnya tentang media. Media pembelajaran. Nah, di sini yang teman-teman harus betul-betul pahami. Media pembelajaran di sini adalah alat bantu ya. Jadi ketika mengajar, jadi jangan jangan dirancukan dengan alat ataupun bahan. Jadi memang suatu alat misalnya komputer atau PC itu bisa menjadi media, bisa juga menjadi peralatan pelatihan. Tergantung pelatihannya apa gitu ya. Kalau teman-teman di kejuruan listrik dan las itu juga kadang kalau las enggak ya, mungkin kalau di belajar CADD mungkin semacam itu nanti menggunakan komputer. Nah, mungkin ada peralatan komputer di situ gitu ya. Nah, jadi kalau media suatu alat itu tidak bisa kita tidak semua itu ini pasti alat, ini mesti media seperti itu ya, terutama komputer dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mesin las ya, kalau listrik misalnya PLC, mesin PLC misalnya, itu jelas dia peralatan. Tapi kalau misalnya kayak komputer, nah
Bisa di suatu unit kompetensi dia juga media tetapi juga peralatan. Bisa saja seperti itu ya. Jadi tidak kita tergantung unit kompetensinya apa. Kalau kayak misalnya sekarang ini Zoom aplikasi Zoom misalnya, itu media jelas. Ya. Tidak mungkin aplikasi Zoom itu menjadi alat ketika teman-teman melakukan pelatihan las ataupun listrik, gitu ya. Nah, karena nggak mungkin listrik kok cuma Zoom aja. Nah, itu media. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman semua. Makanya di sini saya gambarkan secara umum media yang digunakan ketika melaksanakan pembelajaran. Oke. Nah, di sini tadi yang disebutkan bahan dan alat. Nah, saya biar adil, saya tidak mencontohkan las ataupun listrik, tapi yang lain. Ya, bahan pelatihan itu adalah bahan-bahan yang nanti bisa bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu atau bahan yang bisa dikategorikan habis pakai, tapi tidak selalu habis ya, tidak semuanya selalu habis. Jadi misalnya kalau dia pelatihannya itu barista misalnya, pastilah kopi ya, bahan utama di samping bahan-bahan yang lain. Oh, kopi itu bahan. Ya. Kalau dibandingkan dengan alatnya di sini berarti kalau pelatihan barista itu bahannya kopi, alatnya pembuat kopi. Ya. Jadi teman-teman dari sini harus bisa membedakan dengan jelas. Nah, kalau di kejuruan teknis misalnya sama ya, kejuruan yang non teknis kadang juga ada, misalnya kalau kayak di listrik kayak tang ya, misalnya tang kecil-kecil itu bahan atau alat. Nah, nanti yang menentukan itu sebenarnya adalah kejuruan dan nanti ketika mengajukan pengadaan itu apakah itu termasuk alat atau bahan. Tapi bisa saja, yang penting misalnya tang itu sering hilang atau misalnya pokoknya tang itu dalam satu kali pelatihan kadang dibawa siswa atau misalnya lupa dipinjem dan lain sebagainya gitu ya, dengan alasan seperti itu kita masukkan bahan karena dia meskipun bisa dipakai berkali-kali tetapi keberadaannya itu mungkin sulit untuk deteksi atau dikumpulkan kembali. Kalau mesin las kan nggak mungkin ya, misalnya mesin las kan nggak mungkin hilang, maksudnya secara rutin itu hilang atau berpindah tempat. Oh, berarti kalau kayak tang misalnya dia seperti itu, rawan di kejuruan kita misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke bahan. Ya. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya tergantung dari kondisi dan ACC dari pengadaan di satker masing-masing. Nah, secara mudah bahan itu kita kategorikan habis pakai gitu ya, lebih mudahnya. Nah, kalau alat berarti yang bisa digunakan berulang kali dan biasanya dia besar gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang kecil-kecil kayak tang itu nanti tergantung kondisi masing-masing, bisa di bahan, bisa di alat, tidak masalah. Begitu juga dengan misalnya di sini housekeeping. Nah, ini cairan-cairan ini masuk bahan. Kalau peralatan vacuum cleaner dan teman-teman itu alat gitu ya. Tapi misalnya di sini kayak contoh nih, kain pelnya ini kan sering rusak, apakah itu bahan atau alat? Nah, itu sama. Misalnya mau dimasukin ke bahan ya bisa saja. Begitu ya. Yang jelas batasan secara umum bahan itu berarti cepat habis. Tidak harus sekali pakai tapi cepat habis. Tapi kalau alat itu tidak. Gitu ya. Jadi kurun waktunya bisa bertahun-tahun. Oke, itu untuk bahan dan alat. Selanjutnya adalah sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dari unit kompetensi yang kita pilih itu asalnya dari mana? Kalau misalnya SKKNI udah jelas ya, modul, ada lembar informasi atau job sheet, nah semacam itu. Oke. Nah, kita masuk ke output yang nanti teman-teman harus waktunya, aduh. Teman-teman harus ini lebih sedikit boleh ya? Sedikit aja. Boleh ya? Ya, sedikit aja, nggak lama-lama. Jadi nanti teman-teman output atau tugasnya adalah
matriks ya. Mengisi matriks pelatihan kerja. Oke, nah sekarang saya share. Mungkin di LMS juga sudah di-share atau belum ya, teman-teman, tentang form. Bentar, saya buka dulu. Form. Nah, coba nanti saya share-nya dua-duanya, jadi biar bisa nulis sebentar ya. Saya buka SKKN-nya juga sekalian contoh, nanti teman-teman dicoba. Saya coba contohkan ada SKKNI ya, yang ada dulu. Oke, misalnya saya kasih contoh alat SKKNI-nya. Saya demonstrasikan sebentar ya, jadi nanti biar teman-teman ada gambaran, bisa mencicil apa ya, mencicil untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada SKKNI di sebelah kiri. Terus ini matriks pelatihan. Nah, ini sudah di-share di LMS ya? Oh, belum ya. Oke, jadi nanti insya Allah setelah ini nanti di-share. Jadi biar teman-teman bisa mengerjakan. Nanti saya share. Atau nanti administrasinya Pak Aksa. Oke, nah jadi teman-teman nanti mengisi ini, matriks pelatihan kerja. Nah, judul jelas ya, dari sini. Judul unit, oh kebalik harusnya, oh maaf, ini harusnya ada 2. Nah, saya insert, oke. Bentar. Above. Oke. Nah, yang pertama adalah kodenya. Jadi di sini ada kode unit. Kode unitnya apa? Judul unit. Oke. Oke, ya. Jadi ditulis di sini kode unitnya apa, judul unitnya apa. Ya, sudah paham ya? Terus elemen kompetensi. Elemen kompetensi berarti ini dimasukkan, cara memasukkannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Elemen kompetensi ini kan 1, nanti kan ini kan baru 1 ya, nanti 2 di sini ditambahin. Elemen kompetensi 2. Nah, selanjutnya. Jadi ini 1, misalnya elemen kompetensinya membuat daftar kebutuhan peralatan pelatihan. Terus KUK-nya di sini ada 3. Maka di sini ada 1.1, 1.2, 1.3. Nanti yang kedua 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, indikatornya harus ada dapat, mampu, harus. Dapatnya apa di sini? Oh, di sini kebutuhan peralatan pelatihan diidentifikasi, ya. Nah, kata kerja pasif ini kita ubah menjadi aktif. Berarti dapat,
Meng, dapat apa? Karena dapat tadi itu pengetahuan ya, maka dapat mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Kebutuhan yang ada di atas, kebutuhan peralatan pelatihan langsung sesuai dengan materi pelatihan. Digabung, sesuai. Nah, kurang lebih seperti itu. Mampu apa? Ya mampu mengidentifikasi. Kalau dapat mengidentifikasi berarti dia memahami pengetahuan tentang identifikasi. Nah, kalau ini mampu, kalau dapat pengetahuan maaf, berarti caranya dulu. Karena mengidentifikasi itu dia bisa praktek. Nah, cara mengidentifikasi dan seterusnya. Nah, terus kalau mampu, mampu apa? Mampu tadi kan keterampilan. Keterampilan baru mampu mengidentifikasi. Kebetulan kata kerjanya identifikasi. Mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi sama ya, kebutuhan peralatan sesuai dengan materi latihan. Nah, kalau mengidentifikasi peralatan itu berarti harus apa? Harus misalnya cermat, misalnya teliti, dan seterusnya. Cermat dan teliti, misalnya taat SOP, misalnya boleh. Oke, ya. Jadi pengetahuan itu bedanya cara mengidentifikasi dengan mengidentifikasi itu apa? Kalau dapat ini caranya nggak usah, dapat bedanya dapat mengidentifikasi, nggak usah pakai cara ya, sama ya. Bedanya apa? Dapat mengidentifikasi dengan mampu. Kalau dapat mengidentifikasi berarti dia hanya sebatas pengetahuan aja. Kalau mampu berarti dia melaksanakan identifikasi itu. Nah, berarti pengetahuan, berarti materi nih. Materi kalau dia mengidentifikasi kebutuhan peralatan pelatihan, berarti materi yang akan disampaikan apa misalnya. Misalnya berarti yang pertama adalah tentang definisi misalnya peralatan. Nah, bisa lebih dari satu. Tapi yang utama saja yang dituliskan. Terus apalagi? Kalau biar bisa mengidentifikasi, maka cara, nah baru di sini, maafin tadi, cara mengidentifikasi. Oh, langkahnya seperti apa? Misalnya seperti itu ya. Jadi cara mengidentifikasinya. Nah, baru ketika keterampilan, ketika dia mampu mengidentifikasi kebutuhan peralatan pelatihan, berarti keterampilannya apa? Keterampilannya adalah berarti proses langkah-langkah misalnya, atau melakukan. Mampu atau melakukan. Identifikasi. Apa gitu ya. Oke. Terus cermat, sikap kerjanya bagaimana materinya? Berarti cermat dan teliti. Sama aja, kalau begini nggak apa-apa. Atau cermat dipisah, cermat, teliti itu boleh. Oke. Seperti itu.
Jadi nanti bisa dicoba dulu, nanti kalau memang tidak kok bingung gitu ya, bisa lihat contoh, nanti mungkin saya share juga contohnya ya. Biar, atau tidak perlu ya, sudah paham? Perlu contoh nggak? Bu, perlu Bu. Perlu ya. Si meraba-raba Bu. Meraba-raba, betul. Minimal teman-teman sudah bisa ngisi yang ini. Ini aja dulu, misalnya kalau bingung yang sebelah sini ya. Isi dulu yang ini, terus pengetahuan mungkin ya kalau bisa, tapi kalau belum ya berarti nanti perlu diskusi dengan teman-temannya ya tidak masalah. Tapi minimal ini dulu bisa dimasukkan. Nah, ini nanti diraba-raba saja tidak apa-apa, diraba-raba dulu ya, dicoba. Oke. Jadi mungkin bisa saya contohkan tadi. Soalnya yang lama itu saya cari-cari belum ada kan, karena sebenarnya silabus sebelum SKKNI yang baru ini turun itu memang ada. Jadi sekarang untuk matriks kita pakai yang, karena harus ada IUK. Nah, kita mungkin balik ke tadi contoh tadi, meskipun nggak ada mampu harusnya tidak apa-apa. Saya ingatkan lagi tadi dari slide ya. Oke. Tadi yang ada contoh K3. Nah, jadi mengingatkan kembali teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ya misalnya tadi. IUK yang sudah dimasukin di sini menjelaskan, misalnya di sini, ini contoh lain misalnya ya, di sini kita masukkan biar sama seperti ini, dapat menjelaskan prosedur K3. Jadi SKKNI-nya dia menerapkan prosedur K3. Jadi teorinya apa? Teori sebelum menerapkan tuh dia harus bisa menjelaskan, ya, menjelaskan prosedur K3 teorinya. Nah, terus pengetahuannya apa? Kalau dia menjelaskan prosedur K3, ini kan IUK, baru IUK. Pengetahuannya prosedur K3 misalnya. Prosedur K3 dijelaskan. Terus mungkin bisa ditambahin, yang penting intinya ada prosedur K3. Kalau mau ditambahkan misalnya manfaat misalnya ya boleh, tapi kan ini nice to know ya. Manfaat prosedur K3 misalnya. Karena ini masih matriks, jadi yang secara umum atau poin intinya aja. Jadi misalnya saya nanti malah bingung prosedur K3 aja, yang penting kan karena dia belajar tentang menerapkan K3 ya harus tahu teori prosedur K3 itu apa aja misalnya, ya boleh ya. Karena kita masih matriks. Nanti untuk lebih detailnya nanti untuk unit yang lain. Nah, terus mampu apa? Mampu menerapkan prosedur K3. Jadi keterampilan itu adalah pekerjaan. Ya, kalau menjelaskan itu kan masih teori, ya. Kalau mengidentifikasi itu bisa teori, bisa praktek. Jadi memang teman-teman nanti meraba-raba, emang ada beberapa kata ya di apa namanya? Belum itu. Nanti teman-teman pokoknya bisa membayangkan kalau dia teori
Oh, berarti mungkin biar lebih ke teori kita tambahin kata kerja apa. Kata kerjanya aktif ya kalau untuk IUK. Kalau dia kata kerja ada menerapkan, oh menerapkan itu kan otomatis melakukan, jadi nggak mungkin teori menerapkan kan nggak mungkin ya. Kalau biar jadi teori berarti kan harus menjelaskan atau biasanya secara umum menjelaskan, mengidentifikasi bisa teori maupun praktek. Mampu menerapkan prosedur K3. Nah, berarti dia pasti pekerjaan, keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Ini IUK 1 ya, mampu menerapkan, bekerja sesuai prosedur. Nah, IUK-nya 3, 1, 2, 3. Nah, di sini pengetahuan, keterampilan. Keterampilannya kalau untuk mampu menerapkan prosedur ketiga, itu keterampilannya menerapkan, sikap kerjanya sesuai prosedur gitu ya. Oke. Sikap kerja sesuai prosedur. Yang ini keterampilannya menerapkan. K3. Oke. Ini beda bentuknya, kalau IUK-nya dia menurun, terus ini dikesampingkan. Sama aja tapi sebenarnya. Jadi ini menurun ya, ini sama IUK 1, 2, 3. Terus ini pengetahuannya, keterampilannya cuma di bawah, ini di samping, bedanya di situ aja. Nah, yang lain misalnya untuk IUK di sini mengoperasikan alat sarana. Nah, IUK-nya apa? Dapat apa? Dapat menjelaskan cara. Kan dia mau mengoperasikan. Berarti pengetahuan atau materi yang akan disampaikan adalah cara. Menjelaskan cara. Mengoperasikan alat. Dan sarana K3. Nah, menjelaskan cara. Nah, kalau menjelaskan cara berarti materinya apa? Ya cara itu tadi. Cara mengoperasikan alat dan sarana K3. Nah, prakteknya apa untuk KUK ini? Dia mengoperasikan, mampu mengoperasikan alat dan sarana K3. Mampu mengoperasikan berarti keterampilannya mengoperasikan itu sendiri. Kan langsung di copy aja di sini boleh. Mengoperasikan. Nah, ini sesuai SOP kalau ini misalnya. Oke. Atau sesuai prosedur ya, ini sesuai prosedur. Nah, ini sama. Oke. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman hanya satu, berarti jangan dikasih dua ya. Jadi kalau memang di sini cuma satu, berarti ini dihapus saja. Ya, jadi pengetahuannya mungkin yang utamanya itu boleh. Karena di sini kita baru matriks. Jadi mungkin mengidentifikasi yang umum dulu. Jadi tidak terlalu detail, tidak apa-apa. Fungsinya apa sih kita menentukan ini? Biar nanti teman-teman bisa menentukan metode menyampaikan materi teorinya, medianya nanti pakai apa, ya, bahannya apa, alatnya apa, itu yang penting. Jadi di sini jangan terlalu dipusingkan, aduh apa aja ya. Jadi sesuai dengan yang apa namanya, sesuai dengan sumbernya saja. Jadi misalnya SKKN-nya tadi bunyinya itu ya udah kita masuk ke situ, ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Tadi kan yang di matriksnya itu kan mengacu pada SKKN ya. Terus Iya, itu betul. kan itu kan tadi cuma satu elemen kompetensi, Bu. Uh-uh. Kalau di SKKN-nya ada 2, terus mungkin ada sekitar 12 KUK, berarti kita nanti di matriksnya itu semuanya, Bu ya. Bukan Betul. cuma satu elemen kompetensi aja. Oh iya, betul. Nah, pertanyaan bagus Mas Dimas ya.
Ya, Iya, terima kasih pertanyaan. Jadi mengingatkan saya nih, selain memilih unit kompetensi yang dirasa paling mudah buat teman-teman, pilih yang elemen kompetensinya jangan banyak-banyak. Tapi kalau bisa jangan sama ya, terutama misalnya LAS nih, Mas Dimas, unit kompetensinya K3 atau misalnya mengelas apa tadi FCAWS 1 misalnya. Berarti temennya yang lain kalau bisa sih beda ya. Jadi kan biar pekerjaannya ini tidak sama, kan nanti caranya sama. Jadi pilih kompeten nanti di apa namanya ditentukan bersama nanti bisa di LMS ya. Di LMS kan bisa kan nanti untuk chat itu ya. Jadi ini sudah ditentukan kok Bu, di grup kelas kita udah bagi-bagi. Oh, sudah bagi-bagi. Jadi unitnya pasti beda semua nih. Pasti beda semua. Ada 37 unit. Oh, Jadi gitu. semuanya beda. Oh iya. Tapi ada unit yang gemuk. Ada Bu, banyak. Banyak, Ya Bu. nggak apa-apa sih kalau ikhlas mah. Karena memang yang banyak ini cuma di sini saja. Nanti ketika menentukan dalam perencanaan sesi merencanakan penyajian materi sih nanti milihnya nggak harus yang banyak itu. Jadi bisa KUK gitu bisa. Jadi nggak masalah sebenarnya sih ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang udah ditentukan ada yang gemuk ya berarti harus semua. Makanya di sini nanti ambil intinya saja. Jadi misalnya dibuat ini tadi ya daftar kebutuhan peralatan-peralatan dibuat sesuai dengan materi latihan. Oh berarti pengetahuannya dapat mengidentifikasi atau dapat menjelaskan kebutuhan peralatan apa dan seterusnya. Nanti keterampilannya ya ini aja membuat daftar kebutuhan peralatan sesuai. Nah itu aja yang ke intinya aja. Jadi tidak usah dibanyak-banyakin gitu ya, satu aja nggak masalah. Ya itu boleh. Karena kita hanya secara umum tadi yang saya sampaikan. Biar tahu nih misalnya unit ini tuh alat metodenya apa, medianya apa, bahannya apa. Nah, nanti metode media nanti harus sesuai antara matrik dengan penyajian nanti ya. Jadi metodenya di sini apa, nanti di sesi tugas selanjutnya harus ada di sini, tapi nggak harus semua. Misalnya metodenya di sini banyak, nanti diambil 1 atau 2 untuk selanjutnya. Jadi nanti harus sinkron. Itu aja pesan saya. Begitu, terima kasih. Ada lagi? Ini Bu, mohon di-share ininya Bu ya. Mungkin Excel-nya nanti biar. Iya, kalau Excel-nya formatnya. iya. Kemarin sih sebenarnya udah di-share tapi mungkin kelewat sepertinya. Ininya di-share ya. Oke. Boleh. Ada lagi? Bu izin tanya, Iya, apakah ada batas minimal elemen kompetensi? Tidak. Jadi kalau satu unit ya semua. Semua Kalau elemen. kompetensinya cuma 1 itu? Enggak. Udah boleh karena matriks itu keseluruhan satu unit. Jadi kalau elemennya, tapi maksimal kayaknya paling banyak elemen itu paling berapa? 6? 5 ya? Ada nggak yang lebih dari 5? Kalau elemen kompetensinya cuma 2 aja boleh kan? Oh boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk listrik gimana? Sudah dibagi belum? Ini lasnya tadi katanya udah dibagi. Izin Bu, Uh-uh. mungkin pembagiannya bagaimana Bu untuk las? Karena sebenarnya pembagiannya belum selesai Bu, karena masih banyak teman-teman yang ini takutnya kedapatan yang elemen banyak yang sudah mencap, yang elemen kompetensinya sedikit Bu. Itu solusinya bagaimana Bu? Elemen kompetensi sedikit nggak masalah sebenarnya, elemennya sedikit atau banyak itu tidak masalah sebenarnya. Enggak, masalahnya Bu, mungkin beberapa mau yang ngambil yang itu Bu. Loh, berarti belum dibagi. Bagaimana? Loh, tadi katanya Bu, udah dibagi. Belum selesai Bu, belum selesai pembagiannya. Baru yang sedikit elemen kompetensinya sudah ada yang cap. Oh gitu. Pembagian. Sebenarnya kalau ya makanya dasar dari pemilihan unit itu tadi pesan yang saya sampaikan, 1, teman-teman itu nanti kalau menyampaikan unit itu memang nanti untuk dipresentasikannya tidak semua ya. Nanti ada sebagian KUK. KUK itu bisa aja nanti teman-teman hanya ngambil 1 KUK aja. Jadi cuma 1 ini bisa saja 1 atau 2.
Jadi jarang yang mengambil satu elemen nanti untuk micro teaching. Makanya pilih yang dikuasai itu bukan semua ya, dari elemen ini saya kuasai semua. Jadi sudah punya bayangan, oh saya ini kayaknya bisa nih di KUK ini nanti. Nah, itu silakan dipilih. Jadi sebenarnya tidak ada yang milih, ada yang misalnya bingung, ya berarti bisa sharing ya ke teman-temannya. Nanti kan banyak itu SKKNI LAS itu banyak sekali. Jadi misalnya ini gemuk, misalnya dia satu elemen KUK-nya ada banyak, misalnya kan ada tuh yang begitu biasanya. Ya nggak masalah sebenarnya gitu. Cuman memang nanti matriksnya jadi panjang. Makanya sih saran saya pilih yang sedikit. Yang sedikit berapa, terus tapi ngerti gitu aja sih sebenarnya. Jadi biar teman-teman juga belajar, kan memang teknis belum belajar nih. Ya, tapi sudah bisa baca SKKNI-nya dulu gitu. Bisa dimengerti? Ya jadi dibagi. Jadi langsung ngecup aja boleh sih. Jadi nanti ketuanya itu bisa dihimpun gitu ya. Ini siapa gitu. Ya, didiskusikan secara internal aja, Bu. Gitu. Iya. Biar nggak Karena lama. gitu karena lama kalau misalnya kita bahas di sini. Jadi sudah menentukan SKKNI-nya lah minimal teman-teman. Gitu ya. Nanti sambil jalan nanti bisa diskusi di LMS. Begitu ya. Kalau misalnya nanti kedapatan sama, ya berarti harus diganti, gitu. Jadi harus ganti. Makanya mending didiskusikan dulu. Saya mau ngambil ini, gitu. Kan banyak kelas juga, listrik juga sama, ya, gitu ya. Jadi memang dipilih yang dasar-dasar aja, yang masih level-level dasar ya. Jadi pelatihan itu kan ada di Satker juga tahu apa instalasi, misalnya itu unitnya apa, GMAW apa gitu di ini ya. Begitu aja ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh iya Bu, berarti kita cuma sampai sebatas ini ya, materi IUK sama materi ini aja Bu ya. Buat yang metode dan lain-lainnya itu besok Bu ya. Ya kalau bisa ya nggak apa-apa, kan meraba-raba dulu. Ya. Oh iya. Karena ini kan menentukannya ini bisa referensi nanti lihat-lihat di mana di SKKNI-nya, bisa referensi yang lain boleh. Misalnya ada di program, misalnya meskipun kita tidak bahas program ya, kita di level ini belum bahas program, tapi teman-teman pengen ngelihat programnya ada kan di situ apa saja, atau itu boleh. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Kan kadang teman-teman tuh punya, karena ini kesempatan kita, ini kan matriks ini kan nanti yang make gitu masing-masing. Kalau saya ngajar ini, saya apa ya? Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau pakai referensi lain ya boleh. Gitu ya. Untuk menentukan yang ini. Peralatan, bahan. Mungkin kalau belum mengerti kan, misalnya belum belajar teknis, harus ada referensi lain, boleh. Ada lagi? Nggak apa-apa, karena belum dikerjakan itu bingung ya. Tapi kalau udah dikerjakan, insya Allah sedikit-sedikit, oh maksudnya begini. Mungkin nanti di sininya masih belum betul, ya nggak apa-apa di sini. Tapi sudah bisa mengisi ini, tapi ininya belum betul, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini tuh mudah ya, kalau teman-teman sudah agak paham isinya tuh kira-kira apa, itu lebih mudah menentukan ini sebenarnya. Cuman kalau ini karena dia itu ada rumusnya, dan rumus itu kita hanya pakai di matriks ini, makanya saya tidak terlalu kenceng gitu di sini ya. Tetapi ini maksudnya gimana sih? Gak apa-apa, yang penting udah bisa masuk dulu seperti ini, gitu aja. Gitu ya. Nanti ada revisi tidak masalah di hari kedua. Ada lagi? Cukup? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau dilihat di SKKNI yang listrik ini, Bu, nggak bisa sampai 19, Bu. Sedangkan peserta di listrik 19. SKN listrik cuma 19, masa skemanya banyak. Ada yang dicabut, Bu. Ada yang dicabut. Oh, kalau yang dicabut berarti emang ganti.
Yang aktif, yang masih berlaku itu cuma 15 kalau dilihat di sini, Bu. 15. Mungkin saya yang salah, coba saya lihat dulu. Ada 15, 1, 2, 3, 4. Masa cuma 15? Skemanya aja banyak loh. Kalau skemanya 15. Nah, di skema itu kan ada unit-unitnya tuh. Satu skema itu ada unitnya itu. Oh, ya, Jadi ya. kalau skema itu kan pengemasannya itu. Kalau apa? Kalau unit, nah unitnya itu di dalamnya itu masih banyak itu. Nah itu bisa. Oh, ya, Bu. Oke, Heeh. siap, Bu. Gitu ya. Jadi bukan skemanya tapi unitnya aja. Di dalamnya yang kayak gini aja. Jadi kayak gini nih, SKKNI. Oh, ini kan saya pecah ya. Jadi kalau skema itu kan banyak tuh beberapa unit. Nah, satu aja dipilih. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Bisa dicoba ya. Nanti kita bisa diskusi di. Jadi saya minta nanti ketuanya, jadi biar tidak campur-campur, ketuanya nanti mengirimkan di LMS, ya. Ketuanya, leadernya lah, nanti ditentukan siapa gitu ya. Jadi nanti ini apa namanya, unit kompetensinya apa? Pakai kode juga boleh, kode sama nama lah lebih enak ya. Ini nama, unit kompetensinya, kodenya, unit kompetensinya apa gitu. Nanti di apa? Dicatat di diskusi, bisa kan ya? Bisa ya? Minimal Bisa, itu Bu, ya. bisa. Ya, bisa. Oke. Terima kasih. Nanti itu dulu yang saya tunggu. Untuk pekerjaannya kan masih ada besok untuk ngupload ya. Nanti besok kan bisa ini lagi, dibahas-bahas lagi, boleh. Oke, gitu ya. Begitu saja. Nanti bisa kita lanjut ke diskusi di asinkronus. Bentar. Oh, berarti cukup sekian pembelajaran tatap muka kita. Kita lanjut besok di jam yang sama. Semoga semuanya sehat. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Saya end meeting ya.